Di Gunung Ciremai khususnya di jalur pendakian Palutungan sendiri dan yang tidak boleh dibawa untuk teman-teman pendaki mendaki Gunung Ciremai jalur Palutungan. Yang pertama mungkin kayak semacam jimat atau kekebalan ya, jangan coba-coba bawa seperti itu. Yang kedua bako yang zaman dulu gitu, nggak tahu namanya bako apa ya, bako yang sering dipakai oleh dukun-dukun ya, itu nggak boleh, khususnya di jalur Palutungan nggak boleh dibawa. Assalamualaikum teman kisah, kembali lagi dengan gue Ican. Saat ini gue berada di base camp Gembel Gunung Indonesia, lebih tepatnya di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kelurahan Tuk Mudal. Gue ditemani seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat di Gunung Ciremai. Langsung aja kita berkenalan dengan... Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya kita tugas di pendakian Gunung Ciremai via Palutungan. Dan sehari-hari untuk biasanya yaitu kita banyak kegiatan-kegiatan baik sosial dan kegiatan berorganisasi juga. Oke, Mas, sebelum kita lanjut cerita nih, boleh dong Mas perkenalkan diri dulu sama teman-teman kisah. Kalau emang ada sosial medianya dan sosial komunitasnya disebutin juga, biar teman-teman kisah penasaran nih yang pengen kepoin. Ya. Silakan aja Mas langsung. Oke. Perkenalkan, saya Al-Mahjumi ya, dari petugas Gunung Ciremai pendakian Palutungan. Saya juga pionir dari Gembel Gunung Indonesia komunitas. Terima kasih waktunya untuk bisa berbincang dan bersilaturahmi di sini. Sosial medianya mungkin Mas, Instagram atau Twitter? Teman-teman mungkin bisa follow ya Instagram kami, yaitu di #gembelgunungindonesia.id. Silahkan nanti ramein dan follow ya, jangan lupa. Nah, Mas tadi kan perkenalan udah nih. Ya. Mungkin nih ya teman-teman masih banyak di luar sana yang penasaran. Dari Mas kan petugas resmi pendakian Gunung Ciremai via Palutungan. Ya. Nah, mungkin masih banyak orang yang di luar sana masih penasaran teman-teman, gimana sih caranya kita bisa jadi petugas resmi pendakian di jalur di gunung, terus mungkin ada pengalaman dan lain-lain yang bisa diceritain di sini. Oke. Untuk jadi petugas gunung sebenarnya lumayan ya untuk baik pendidikan, latihan untuk dasar untuk menjadi petugas gunung. Karena seorang petugas gunung itu tidak sembarangan, tanggung jawabnya itu besar ya. Apalagi ada problem-problem yang tidak kita inginkan. Intinya untuk menjadi seorang petugas gunung kita harus tahu wawasan baik di pendakian, di jalur atau ilmu pengetahuan di hutan seperti itu. Makanya minimal teman-teman contoh yang menjadi petugas gunung itu harus minimal bersertifikasi atau ikut pelatihan dasar seperti itu. Kalau waktunya nih kurang lebih di berapa lama Mas Al jadi petugas resmi di Gunung Ciremai? Saya masuk ke petugas di Gunung Ciremai sendiri itu dari tahun 2019 ya, dari tahun 2019 berarti udah kesini berarti sudah 3 tahun ya. Alhamdulillah saya udah bergabung ke Taman Nasional khususnya di pengelola pendakian Gunung Ciremai jalur Palutungan sendiri. Nah selama 3 tahun nih Mas, pasti kan udah banyak nih suka duka yang dialamin ya. Ya. Yang saya mau tanya, ada gak sih? Saya mau dukanya dulu dah. Ya. Dukanya apa sih? Kalau emang sedikit ya, misalkan ada cerita mistisnya, pernah ngalamin cerita mistis gak pada saat lagi bertugas? Ya. Untuk suka dukanya itu banyak sebenarnya Mas. Apalagi hal-hal mistis ya, hal mistis pasti kita alamin. Umum ya kalau di gunung ya? Banyak karena semua gunung pasti bukan hanya di Ciremai doang ya, tapi di semua gunung lain pun pasti bakal ada yang namanya mistis ya, terutama mitos-mitos masing-masing gunung. Khususnya di Ciremai sendiri kita banyak mengalami hal-hal yang mistis juga, ada banyak ya. Mungkin ya nanti diceritakan ya untuk hal itunya. Untuk suka dukanya ya mungkin apabila kita mempunyai kendala di teman-teman pendaki atau problem hal-hal evakuasi, yaitu suka dukanya kita. Tapi karena dengan jiwa kemanusiaan ya kita bisa menangani hal-hal seperti itu. Nah ya Mas, kan yang saya tahu juga nih di beberapa gunung, di beberapa daerah pasti punya kearifan lokal masing-masing dan kepercayaan adat istiadat mereka sendiri ya. Ada gak sih di Gunung Ciremai beberapa hal nih
yang nggak boleh kita bawa atau kita pantang? Contoh kita bawa benda apa atau apa? Ya. Ada nggak? Di Gunung Cermai khususnya di jalur pendakian Palutungan sendiri ada ya untuk kearifan lokal sendiri, dan yang tidak boleh dibawa untuk teman-teman pendaki mendaki Gunung Cermai jalur Palutungan. Yang pertama mungkin kayak semacam jimat atau kekebalan ya, jangan coba-coba bawa seperti itu. Yang kedua bako yang zaman dulu itu nggak tahu namanya bako apa ya, bako yang sering dipakai oleh dukun-dukun ya, itu nggak boleh, khususnya di jalur Palutungan nggak boleh dibawa. Terus berbicara juga nggak boleh sembarangan, membuang apapun tidak boleh sembarangan, dan melakukan hal apapun yang tidak layak dilakukan di Gunung Cermai khususnya di jalur Palutungan sendiri. Seperti itu. Terus saya dengar juga kayak masalah garam juga itu ya, sempat ada beberapa ya. Ya, itu dari cara sikap ya, cara bicara kita. Biasanya itu antara mitos ya. Kalau mitos itu kadang percaya boleh, enggak pun boleh ya. Biasanya itu garam, apabila kita minta garam ke temen nih, contoh, itu jangan keras-keras ya. Enggak contoh, bang minta garam, jangan keras-keras. Kalau misalnya minta garam silahkan ngedeket dan minta aja. Terus yang kedua itu apabila kita minta air atau mau minum, itu jangan keras-keras, karena nanti di situ dampaknya untuk mitosnya ya. Apabila minta garam keras itu nanti badai biasanya itu. Yang kedua apabila kita minta air itu biasanya hujan gede, seperti itu kan. Itu mitos di Gunung Cermai khususnya di jalur Palutungan sendiri. Saya penasaran nih, 3 tahun kayaknya Mas Al udah kenyang banget sama cerita mistis yang berkaitan dengan mitos. Ya. Oke. Nah ini teman-teman penasaran nih, sebelum lanjut ke cerita mistisnya, ada gak kisi-kisinya aja dikit sebelum kita masuk ke inti ceritanya nih, kisi-kisinya dikit, mistisnya seperti apa, dikit aja. Untuk mistis ada yang diputer-puterin, ada yang dengar-dengar suara dan lain-lain juga ada, khususnya di jalur Palutungan. Tahan dulu nih Mas. Ya. Oke. Nah buat teman-teman kisah, penasaran kan sama cerita mistisnya Mas Al? Langsung aja kita lanjut cerita. Ayo monggo Mas, silahkan dilanjut. Oke teman-teman, di awal saya masuk ke jadi petugas Gunung Cermai, sebenarnya banyak hal-hal mistis yang saya alami. Mungkin itu buat pengetahuan teman-teman juga ya. Sebenarnya di Gunung Cermai sendiri ya, yang kita tahu itu memang kesakralan juga ya, kesakralan ada istiadat serta keberagaman yang ada di Gunung Cermai. Selama 3 tahun saya tugas atau bertugas di pendakian Gunung Cermai sendiri, banyak hal-hal mistis yang saya alami sendiri. Yang pertama mungkin karena semuanya itu tergantung dari kita ya, karena kita sendiri yang mengalami dan melakukan hal apapun. Mungkin seperti yang tadi saya bilang, pantangan-pantangan seperti itulah yang bisa mengundang hal-hal mistis untuk datang ke kita. Contoh yang pertama mungkin saya pernah mengalami itu di saat saya menyisir atau sweeping teman-teman pendaki pas turun. Di situ kita, pas waktu itu sekitar jam 12:30 malam. Itu dulu pendaki yang terakhir ya yang kita sisir itu. Jadi di situ kita mengalami, ada teman saya yaitu seorang volunteer, dia memotong pohon atau dahan pohon, dan di saat itu juga yang melihat di belakang, yaitu seperti contoh saya dan teman-teman saya berdua, dia melihat itu ada sesosok hitam gede, itu matanya menyala merah, dia kayaknya marahnya itu kemungkinan karena pohonnya itu mungkin tempat dia nongkrong ya, mungkin dipotong sama teman saya, akhirnya dia marah, dan disitulah dan terjadi hal-hal yang seperti itu yang saya lihat sendiri langsung di depan mata saya. Tapi sosoknya nampak jelas? Sosoknya nampak jelas, itu matanya merah dan hitam gede, itu bener-bener marah banget sama kita, karena mungkin karena dipotongnya pohon itu sama teman saya itu. Kalau boleh tahu posisi tepatnya di mana Mas? Pada saat turun kan itu? Itu pada saat turun, kalau pada saat turun itu sebelum dia di kilometer di 350 meter ya, itu sebelum base camp. Itu 350 meter sebelum base camp ya, sebelum base camp pendakian. Itu tepatnya di tangga-tangga batu itu. Oh, tangga batu yang banyak lumut ya? Iya, tangga batu yang nggak jauh dari Ipukan kan itu? Nggak jauh dari Ipukan, itu dekat.
Total pendaki pada saat itu berapa? Pada saat itu yang kita sweeper itu kurang lebih 15-an lah, kurang lebih 15-an. Mereka tidak ada yang lihat kecuali kita petugas yang bertiga. Cuman bertiga doang yang lihat, mereka tidak ada yang lihat. Berarti petugas 3 di belakang yang Ya, lihat tiga jelas. di belakang yang lihat jelas itu. Terus pada saat Mas ngeliat itu sama teman-teman yang bertiga itu, yang Mas lakuin apa? Ya, takut ya sebenarnya ya. Kita takut, pengen banget yang namanya nyalip temen yang cuman karena jalurnya ngepas untuk satu orang, jadi kita cuman bisa wah gitu aja, bisa merinding doang kan. Jadi ya itu katanya ya di tempat itu juga banyak ya, karena di situ kan dulu sebelum pendakian Cerme diberlakukan booking online, dulu di situ rame banget. Jadi hal-hal contoh kesakralan itu jarang ditemuin, dan sekarang sudah mulai sudah mulai diterapkan booking online, jadi kuota pun sudah mulai berkurang, dan kemungkinan di situ juga bangsa-bangsa kayak makhluk-makhluk sakral itu mulai menampakkan diri seperti itu. Dan ada teman-teman pendaki juga yang itu setengah indigo ya Kang ya, setengah indigo itu pernah setengah indigo itu dia lewat center, dia itu pas jalur nyenter ke jalur pendakian, headlampnya ya ke jalur pendakian. Setelah dia salahnya dia mungkin senternya di kanan kiriin. Oh, dimain-mainin? Iya, dimain-mainin ya. Ke track? Iya betul, dimain-mainin. Akhirnya pas ngelihat sebelah kiri ada sesosok wanita tua rambut putih, dan dia tuh mau ngejangkau si teman pendaki itu. Untungnya teman pendaki itu kuat, akhirnya kenanya di teman yang cowoknya itu yang agak kena dampaknya itu. Selain itu Mas? Selain itu ada lagi nggak pengalaman misis Mas? Di situ juga pernah ada teman pendaki juga yang muter-muter sampai 3 kali ya, itu sudah jam 1 malam. Itu sudah muter-muter sampai 3 kali di area situ doang ya, di area situ doang itu muter-muter sampai 3 kali. Akhirnya satu orang sadar, lapor ke petugas, dan ternyata kita ke situ lagi, mereka masih muter dari atas lagi. Nah itu nggak tahu ya, karena kan sebenarnya jalur rambu-rambu juga udah jelas banget, tapi nggak tahu itu karena mungkin ada campur tangan dari makhluk yang tak kasat mata. Itu mereka sadarnya berapa jam tuh mereka kayak diputer-puterin gitu? Dia udah 1,5 jam muter-muter di situ berarti. Naik turun lagi. Sebenarnya udah jelas jalurnya ya untuk menuju ke base camp, tapi dia naik lagi, katanya muter lagi, naik lagi, turun lagi, muter lagi sampai 3 kali itu. Tapi kalau dari Mas sendiri nih, pernah gak sih pada saat nyisir atau sweeping untuk teman-teman ya pendaki atau evakuasi, pernah gak yang sampai terparah, maaf ya, ada dari pendaki yang kesurupan, atau mungkin Mas pernah dengar cerita pada saat itu? Ya, ada satu kejadian ya, itu karena untuk hal yang itu ya, untuk yang teman pendaki yang pernah saya alamin, pernah saya tanganin ya, yang sampai kesurupan saya pernah. Itu kalau nggak salah orang Bogor ya, kalau nggak salah itu orang Bogor. Jadi dia itu kesurupan dari pos 7. Dari pos 7, dia kesurupan dari pos 7 nyampe ke pertengahan pos 6, dia mau lari, mau ke jurang. Akhirnya dibantu sama teman pendaki lain, ditangkap. Nah pas di pos 6 saya tanyain kan, masnya udah makan belum, udah itu belum, makan jabur atau apa gitu kan. Udah katanya. Terus pas saya tanyain ke temennya, dan ternyata dia itu anak pesantren. Anak pesantren, mungkin dia bawa kekebalan atau jimat atau apa-apa. Jadi akhirnya dia disitulah dia sampai, dia tuh kayak kalau ngelihat ke atas dia kayak ada yang manggil, jadi dia tuh mau ngejar gitu loh. Pas itu lagi dipegang lagi, dan ternyata udah sadar lagi. Pas ngeliat ke atas dia selalu pengen ngejar sih, kayaknya di atas itu kayak ada orang yang mau ngajak gitu loh, mau ngajak. Akhirnya pas sampai pos 5 itu kita kawal ya, dari pos 6 sampai pos 5. Sampai pos 5 kan masih banyak pendaki yang mau turun tuh, yang lagi pada packing ya, Kang ya, pada packing itu. Pos 5 ini ya, Tanjakan Asoy. Tanjakan Asoy ya. Di Tanjakan Asoy itu kan banyak yang packing yang pada turun. Dia di situ ngamuk ya, lebih galak di situ. Makin agresif. Dia makin agresif dia di situ, makin galak. Akhirnya
patok atau kayu yang gede di AC itu dicabut sama dia. Dia bilang, waduh, lari semua, jangan di sini, pulang semua, dia kayak gitu bilangnya. Jadi yang lainnya pada kaget. Akhirnya pas kita gitu kan, kita pegangin, kita apa, akhirnya dia di situ untungnya ada orang yang agak ngerti ya, kayak nggak tahu ustadz, nggak tahu apa, akhirnya dia dikasih minum, akhirnya sadar di situ. Itu karena mungkin dia bawa yang nggak boleh dibawa di Gunung Ciremai juga. Terus banyak di teman saya juga ada yang saya juga pernah ya di khususnya di pos 4 ya di Arban itu, di sana juga udah mulai agak beda hawanya juga, karena di Arban juga mungkin ada kaitannya dengan yang ada di Jawa Tengah ya, mungkin Alas Roban ya. Tapi emang dulunya di Palutungan sendiri itu perkampungan ya, kayak perkampungan warga sampai pos 3 itu. Di situ juga banyak hal-hal yang lain ya, kayak contoh ada saung tapi nggak ada orangnya. Itu yang lihat juga itu cuman yang keberuntungan bisa ngelihat aja seperti itu. Nah, yang saya mau tanya lagi sama Mas nih, banyak nih di luar sana. Karena saya sendiri pernah ngalamin pada saat pendakian Ciremai Palutungan. Dan banyak juga di luar sana yang ngalamin mungkin hampir sama kayak saya. Sosok pengantin di Gunung Ciremai via Palutungan, khususnya di sekitaran pos Arban. Pernah dengar gak Mas cerita seperti itu? Pernah dengar selintas sebenarnya, pernah dengar selintas ya. Karena di mana di Arban ya. Iya. Di Arban sendiri di situ menurut penduduk dari Palutungan sendiri, di situ kan tempat pembuangan mayat ya, menurut itu tempat pembuangan mayat juga. Mungkin ya ada kejadian yang seperti yang Mas bilang tadi, sepasang pengantin yang meninggal di situ mungkin iya. Karena kan memang kan di luar sana nih pendaki kalau naik Ciremai Palutungan udah banyak kita cerita, atau kita harus di Google pasti pos Arban itu melegenda banget kan. Yeah. Kalau dulu saya naik 2017 kalau nggak salah pernah ada bacaannya kurang lebih seperti ini kan, dilarang berbicara sembarangan. Ya, di pos betul. Arban dong itu dibaca kayak gitu. Betul. Emang di situ karena apa ya? Yang saya rasakan sendiri ya di Arban sendiri itu memang pos yang paling dalam kutip sakral ya, yang paling angker ya kalau menurut saya, karena emang dari hawanya aja udah beda. Di situ juga pernah pengelola pendakian juga ada yang diganggu di situ. Itu emang pos paling usil yang kesakralannya itu emang di pos 4 itu, di Arban itu. Karena emang di situ kan cuman hanya di pos 4 aja yang ada tulisan dilarang berbicara sembarangan. Emang bener di Arban itu. Tapi kemungkinan semua pos juga ada ya, semua pos juga ada. Banyak sekarang karena kuota pendakian makin sedikit, mungkin banyak yang berpindah tempat untuk bangsa yang tak kasat matanya. Oke. Oh ya Mas, saya juga penasaran kan nama-nama pos di Gunung Ciremai nih. Kayak pos 1 itu kan Cigowong, pos 2 Kute, pos 3 Pangwilangan Badak, pos 4 Arban. Ada gak sih cerita tersendirinya kenapa bisa dinamain itu atau gimana usul-usulnya? Ya, yang pertama ya pos 1 ya Cigowong ya. Cigowong itu kalau bahasa Sunda itu itu cai ya, cai air. Kalau gowong kan berarti rujukannya air, gowongannya air. Di situ ya emang dulu tempat air ya, Di situ juga dulu tempat penduduk juga dulu di situ. Ada rumah-rumah penduduk juga, ada pemakaman penduduk juga di situ. Kalau kita masuk ke dalam-dalamnya itu pos 1. Mungkin tempat air ya, tempat mengalirnya air di Gowong itu, di Cigowong itu. Terus yang kedua itu Kuta ya. Kuta itu kalau menurut bahasa itu berarti perbatasan ya. Perbatasan di Kuta itu perbatasan hutan lindung antara hutan yang biasa sama hutan yang dilindungi gitu di Kuta. Di Kuta juga ya di situ banyak fenomena hal-hal mistis juga, karena mungkin di Kuta sendiri termasuk pos bukan pos tempat camp ya, bukan transit camp tapi tempat transit shelter doang. Jadi cuman hanya buat istirahat pendaki doang. Kalau untuk di pos 3 sendiri kenapa dinamain Pangwilangan Badak? Karena dulu di situ juga ada pendopo atau tempat warga juga. Terus di situ dulu ada badak ya, ada hewan badak tapi kecil-kecil.
karena hewan badak itu sering mandi atau sering guyang ya, kalau bahas guyang, jadi ya di situ kenapa dinamakan Pangguyangan Badak. Oh, berkubang gitu. Iya, berkubang, mandinya badak ya di lumpur-lumpur itu dari tempat. Makanya di pos 3 itu luas ya, karena emang tempat mandinya badak-badak itu. Dulu juga ada badaknya di situ. Kalau untuk pos 4 Arban ya, Arban itu sebenarnya punya kaitan juga ya, seperti yang saya bilang, punya kaitan dengan daerah yang di Jawa Tengah ya, Alas Roban. Di situ juga ada ya ada beberapa hal-hal yang kita harus dijaga, dari baik ucapan, tindakan, perbuatan ataupun membuang apapun itu harus hati-hati di pos Arban itu, karena emang di situ sakral juga ya, karena banyak kejadian-kejadian yang mistis juga yang teman-teman pendaki alami di situ. Kalau untuk pos 5 itu terkenal dengan tanjakan. Kalau misalkan teman-teman mau ke pos 5 ya harus siapkan fisik karena tanjakannya itu asoy ya. Dalam artian asoy itu kita nggak terlalu naik tapi jauh ya. Asoy itu ada dua tanjakan ya. Yang pertama sebelum pos 5 itu tanjakan asoy pertama, yang kedua mau ke pos 6 itu ada tanjakan lagi, itu pos 5 tanjakan. Di asoy itu sendiri masuknya itu bukan punggungan ya, tapi lembahan. Di asoy itu dinginnya ya lebih dingin juga, lebih dingin karena lebih terbuka juga, jadi di situ tanjakan asoy. Kalau untuk yang di pos 6, itu namanya Pasanggerahan ya. Pasanggerahan itu kalau untuk bahasa Sunda itu Pasanggerahan itu sampah atau sungkra ya, sangkrah. Itu dulu tempat orang-orang situ bikin membuang sungkrah atau sampah-sampah bekas kayu-kayu itu di situ numpuknya, jadi di situ dinamain Pasanggerahan. Kalau untuk di pos 7 Sangyang Ropoh mungkin itu nama dari nama yang diberi dari orang-orang Palutungan sendiri. Nggak tahu saya itu apa arti Sangyang Ropoh itu tapi pasti ada kaitannya dengan itu. Nih Mas, kalau dari beberapa pos tadi udah dijelasin nih. Terus kan sekarang yang saya tahu udah nggak boleh lagi nih ngecamp di Gua Walet. Ya, betul. Tapi tentunya masih banyak dong pendaki yang bandel masih pengen ngecamp di Gua Walet dengan alasan sumber mata air dekat dari situ. Nah, coba Mas diimbau lagi untuk para pendaki yang masih ngecamp di Gua Walet, terus kasih tahu juga kenapa alasannya nggak boleh dan dilarang. Ya. Oke, untuk teman-teman pendaki khususnya ya di jalur Palutungan atau di jalur lain ya. Kenapa kita tidak boleh camp di Gua Walet ya, walaupun lebih dekat dengan puncaknya? Karena yang pertama di Gua Walet itu ruang lingkup untuk angin itu perputarannya cuma di situ. Jadi yang pertama itu rawan dengan hipotermia ya, karena perputaran angin di Gua Walet itu cuma ruang lingkupnya segitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk teman-teman pendaki untuk camp di Gua Walet, apalagi yang rombongan ya, apalagi itu bahayanya itu hipotermia, karena hipotermia sendiri termasuk pembunuh paling utama ya, untuk para pendaki seperti itu. Oh iya Mas, mungkin teman-teman di luar sana juga masih banyak yang kepengen tahu lebih detail nih untuk cara naik ke pendakian Gunung Ciremai khususnya Palutungan gimana sih? Kan kalau sekarang udah diberlakukan sistem online lah. Semenjak Gunung Ciremai udah masuk kawasan Taman Nasional. Nah Mas bisa jelasin ke teman-teman nih cara-caranya. Oke, teman-teman ya, apabila mau mendaki Gunung Ciremai khususnya di jalur Palutungan, teman-teman harus mengikuti beberapa hal ya, beberapa syarat dan beberapa tahapan ya. Yang pertama, teman-teman harus melakukan booking online ya di website di Taman Nasional Gunung Ciremai, di situ tersedia. Silakan melakukan booking online. Setelah booking online diterima, itu nanti teman-teman mendapatkan kode booking. Setelah teman-teman mendapatkan kode booking, langsung berangkat ke base camp. Hari apa teman-teman melakukan pendakian. Dan di base camp itu juga ada beberapa tahap untuk melakukan pendakian. Yang pertama yaitu melakukan cek perlengkapan serta perbekalan yang dilakukan oleh petugas nanti di jalur pendakian Palutungan. Apabila teman-teman membawa apa yang sesuai yang dibawa teman-teman, nanti pas turun itu dicek lagi sesuai dengan apa yang teman-teman bawa. Itu tujuannya untuk supaya teman-teman itu disiplin, ikutin aturan serta mengurangi sampah-sampah yang ada di Gunung Ciremai khususnya di jalur Palutungan. Yang kedua yaitu melakukan cek kesehatan ya.
Cek kesehatan sekarang wajib dilakukan di pos pendakian. Karena sekarang lagi musim pandemi juga ya, jadi silakan cek kesehatan itu metode itu syarat-syarat untuk melakukan pendakian di Gunung Cermai. Yang ketiga setelah cek kesehatan yaitu melakukan registrasi ulang. Bahwa teman-teman sudah melakukan cek kelengkapan berbekalan serta cek kesehatan dan setelah itu melakukan registrasi ulang. Setelah registrasi ulang dan sudah mendapatkan simaksi dari pos, baru teman-teman nanti akan di safety talk atau di briefing. Nah, di safety talk di briefing itu nanti teman-teman silahkan mengikuti arahan dari petugas. Itu yang briefing langsung petugas ya, termasuk saya yang briefing ya. Di situ nanti teman-teman yang pertama itu silahkan pos mata air di pos 1 ya. Di situ nanti diestimasikan airnya baik buat naik sampai turun kembali secukupnya, jangan sampai kekurangan. Terus selanjutnya untuk camp terakhir kita hanya membatasi, khususnya di jalur Peludungan sendiri membatasi sampai pos 6. Tidak diperkenankan untuk mendirikan tenda di atas pos 6 apalagi di jalur pendakian. Selanjutnya, setelah teman-teman mendirikan tenda di pos 6 dan setelah teman-teman bikin apapun, baik masak, bikin teh, bikin kopi, semua sampahnya jangan sampai berserakan di sekitaran tenda. Karena apa? Karena yang pertama lebih ke kebersihan, yang kedua menghindari satwa yang ada di Gunung Cermai termasuk babi. Di sana masih banyak babi juga ya, masih banyak babi. Apabila teman-teman menjumpai teman-teman yang ada di Gunung Cermai atau satwa yang ada di Gunung Cermai, jangan sekali-kali memberikan makan ya teman-teman ya, jangan sekali-kali memberikan makan apalagi mengganggu. Kenapa? Karena yang pertama nanti insting berburunya hilang, yang kedua nanti ketergantungan sama kita, dan yang ketiga nanti ujung-ujungnya ngebegal sama kita. Mereka sudah mempunyai rantai makanan dan ekosistem dengan rapih, jadi jangan coba-coba kita untuk mengganggu ekosistem dan rantai makanan mereka. Terus selanjutnya di pos 6 nanti petugas selalu standby. Apabila teman-teman membutuhkan bantuan apapun silahkan tanya sama petugas, mau sharing-sharing, mau edukasi, mau curhat, lain-lain silahkan tanya sama petugas. Ada problem silahkan 1 atau 2 orang turun untuk lapor ke petugas. Petugas di jalur pendakian Peludungan sendiri selalu standby 24 jam. Apabila teman-teman membutuhkan bantuan petugas silahkan tanya. Terus di pos 6 juga di sana ada satu api unggun ya, atau perapian yang dibikin langsung sama petugas. Apabila teman-teman mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol, mau menghangatkan tubuh, gabung jadi satu. Tidak diperkenankan untuk bikin titik perapian baru. Apabila terdapat dan terlihat ada beberapa titik perapian baru, terpaksa kami tindak tegas beri sanksi blacklist karena lebih menghindari kebakaran hutan dan lahan. Untuk melakukan summit jangan sampai melebihi jam 10 siang ya. Karena apa? Karena Solvatara Gunung Cermai masih aktif. Sampai sekarang pun masih aktif ya. Jadi jangan sampai melebihi jam 10 siang. Untuk apabila sudah jam 10 siang harus segera turun kembali ke camp. Apapun itu alasannya, karena untuk keselamatan kita bersama. Untuk tiket nanti jangan sampai hilang. Itu tiket itu merupakan nyawa dari teman-teman. Karena di dalam tiket tersebut jalur Peludungan sendiri memberikan voucher sertifikat dan voucher makan. Tapi harus dibarengin dengan sampahnya kembali seperti itu. Emang saya tadi lupa nanya nih. Tadi kan saya udah nanya suka dukanya selama jadi petugas. Iya. Tadi kan dukanya tuh. Sukanya apa? Sukanya banyak, sukanya kita. Salah satunya yang paling mas sukai apa? Salah satunya yang paling saya sukain di tugas di jalur pendakian Gunung Cermai sendiri yaitu ketemu sama teman-teman pendaki ya, khususnya cewek ya. Berarti cantik lagi. Iya, cewek. Dan sebenarnya itu bonus buat kita. Tapi yang paling saya suka itu kita bisa sharing-sharing dan bisa edukasi dengan teman-teman pendaki. Jadi perbedaannya di pendakian sama di kota itu beda jauh. Kalau di pendakian itu nggak pura-pura. Ada apapun di pendakian kita selalu ikut semua, ngebantu, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, curhat-curhat sama teman pendaki. Itu yang paling saya sukain di jalur pendakian. Terutama ya apabila teman-teman mau ngobrol sama kita ya, kita selalu memberikan edukasi baik tentang apa yang ada di Gunung Cermai, baik endemik satwa, endemik tumbuhan-tumbuhan yang ada di Gunung Cermai ya. Kalau misalnya teman-teman mau surah sama kita ya, kita petugas selalu ngasih edukasi baik mau nanya nih misalkan contoh di Gunung Cermai itu apa sih yang bisa dimakan, apa yang bisa dikonsumsi, apa yang ini apa, silahkan tanya sama petugas di situ. Petugas Peludungan khususnya di jalur pendakian Peludungan sendiri welcome buat teman-teman pendaki. Oke. Sebelum kita closing nih mas, ada gak pesan singkat untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Cermai? Oke.
untuk teman-teman ya, pendakian yang paling keren ya, teman-teman bisa dikatakan pendaki keren itu pendaki yang mau mengikuti aturan dari pendakian tersebut. Jadi teman-teman bisa dikatakan keren itu teman-teman yang bisa mengikuti aturan yang ada di pendakian. Jadi kalau bahasa Jawanya itu enggak sekarepe dewe. Itu seperti itu. Nah, kalau saya mau ngucapin terima kasih banyak nih Mas. Ya, sama-sama. Udah diizinin datang, diundang main kemari silaturahmi. Diterima dengan baik. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Mas Al ya. Sama-sama Mas. Ya teman kisah, itu tadi cerita tentang pengalamannya Mas Al pada saat bertugas di Gunung Ciremai. Ada beberapa hal mistisnya untuk teman-teman semua. Itu kan kearifan lokal. Percaya nggak percaya balik lagi ke teman-teman masing-masing. Cuman setidaknya kita hargai aja kearifan lokal. Untuk hal-hal larangan pantangannya yang selama itu emang negatif ya nggak ada salahnya kita ikutin. Ya kan, cuman kalau pesan gue tetap persiapan itu paling penting. Naik gunung itu fisik, mental, logistik, dan peralatan. Safety. Ya, safety paling pertama. Terus yang terakhir, apapun, entah lu ke gunung, mau jalan-jalan ke goa, ke laut, pulau, dan segala macam, sampah lu harus bawa turun. Bawa balik sampah lu, jangan buang sampah sembarangan. Itu sih fokus utama yang paling rawan saat ini ya. Ya, betul. Sampah tuh udah nggak kenal tempat, mau di gunung mau di mana aja pasti ketemunya sampah, plastik lagi. Itu aja dari gua. Untuk teman-teman kisah yang udah subscribe channel ini, gua ucapin terima kasih banyak. Untuk yang belum subscribe, buruan subscribe, komen, like, aktifin juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik dari kita. Oke, sekian dari gua, Mas Al. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.